mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ini pakai Lakoko, Mbak. Iya. Kita punya produk kan bagus ya. Harus kita pakai, teman-teman, jangan lupa. Oke. Oke, Bapak Sugeng, Mbak Yani, Mbak Suharti Nasa. Baiklah, kita mulai nggih, teman-teman, Bapak, Kakak, Ibu semua yang saya hormati. Mas Nur Kolil. Ini efek kamera apa sih ya? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesialnya apa Mbak Rini? Ya. Selamat pagi Mbak Basnia. Maaf. Taiwan hadir semangat. Oh ya Mbak Eti, terima kasih. Oh ya Mbak nih. Oke, siap nggih? Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sujud syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia rezeki yang telah kita terima, telah kita bisa berkumpul di acara atau di kelas TOS yang sangat istimewa ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita bisa bertemu dengan online. Sangat-sangat berterima kasih sekali kepada FKS 513 yang selalu memberi dukungan, memberi support kepada kita semua, tim dan juga mitra-mitra yang berada di under FKS 513 yang sangat luar biasa. Bapak Komandan Munir Hadi Murtana, Bapak Musli, Bapak Iwan Kiano, Mbak Rini, Bunda Endah selaku upline sponsor saya, dan semua leader-leader yang dan juga upline yang belum bisa saya sebutkan. Terima kasih sekali atas waktu dan tempat untuk saya bisa berbagi, bisa sharing pengalaman saya. Saya bukan menggurui nggih di sini, saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya selama ini dalam menjalankan bisnis NASA, mengikuti pendidikan. Jadi saya hanya pengalaman saya saja. Jadi saya tidak seperti yang leader-leader yang lain yang hebat seperti mereka. Saya hanya ingin berbagi saja. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Winarsi.
Saya owner stokis AD2925 dari Karanganyar, dan saya gabung di NASA itu sudah 3 tahun. Alhamdulillah, walaupun agak lambat ya, 2 tahun lebih, 2,5 tahun saya baru bisa menjadi stokis, tetapi saya sangat-sangat bersyukur bisa mencapai stokis atau titik ini, karena dengan menjadi stokis saya bisa membuat keluarga saya sedikit perlahan-lahan bisa meningkat gitu. Jadi maksudnya dalam perekonomian itu bisa membantu. Jadi yang kemarin saya ini kan mantan TKW nggih. Jadi saya ini nggih Mbak. Jadi saya ini dulu bekerja di Malaysia. Saya menjadi TKW di Malaysia selama 7 tahun, tetapi dalam 2 kali pergi ke luar negeri. Jadi prosesnya saya 5 tahun di Malaysia yang pertama, dan yang kedua itu setelah menikah saya 2 tahun pergi ke Malaysia lagi. Jadi dulu sebelum saya kenal NASA, saya ini selalu meninggalkan keluarga saya. Jadi saya ada anak kecil, anak saya yang pertama itu umur 2 tahun, saya tinggal ke Malaysia. Kenapa saya pergi ke sana? Ya karena ekonomi ya. Jadi saya ini ingin membantu perekonomian keluarga. Jadi saya tidak mengandalkan suami saja. Jadi saya tidak tidak menuntut dari suami gitu. Jadi kan kasihan kalau suami yang banting tulang, kita yang di rumah ibaratnya cuman nandangi gitu. Maksudnya cuman mengharapkan kiriman selalu gitu. Jadi di sini saya meninggalkan anak kecil, maksudnya anak saya umur 2 tahun itu saya tinggal ke Malaysia. Jadi setelah itu ya sedikit-sedikit, tapi ya keuangan belum seperti sekarang, seperti di NASA ini. Jadi dulu itu saya sebelum kenal NASA enggak kenal dengan Facebook ya. Tahu Facebook itu cuman scroll aja. Jadi cuman buka HP itu cuman lihat statusnya orang. Terus waktu itu saya lihat status upline saya, yaitu Bunda Endah. Jadi di statusnya Bunda Endah itu saya melihat kalau Bunda Endah itu sering upload namanya resi atau pengiriman itu paket-paket, terus upload uang, upload COD-an, terus upload bukti transfer dari konsumen atau dari mitra-mitra. Jadi di situ sebelumnya saya sudah diajak untuk gabung, tetapi saya belum gabung. Tapi lama-lama setelah saya lihat-lihat postingannya itu, akhirnya saya tertarik dengan gabung di NASA. Tetapi saya waktu itu belum pernah mencoba ya. Iya Mbak Eva. Ya waktu itu yang lebih nggak tega lagi ya Mbak Eva, waktu itu sebelum saya pergi ke Malaysia itu, anak saya yang kecil, maksudnya anak saya yang masih kecil itu, kalau melihat teman-temannya atau kakaknya, anak kakak saya, anaknya mas saya, itu kan amin, bismillah dipermudahkan, terima kasih doanya Bapak Komandan, bismillah, amin ya Allah. Jadi di situ itu kalau melihat temennya atau kakaknya pergi dengan orang tuanya, dengan bapaknya, itu selalu dia kepingin banget. Jadi kadang dia tanya gini, Bu, kapan ayah pulang? Bu, kapan kita bisa ke taman bareng-bareng, digoncengin sama ayah, sama ibu gitu. Jadi di situ tuh dia itu kayak ngerasa dia itu sangat-sangat merindukan sosok ayahnya. Jadi kan jarang banget
temani ya setiap paling pulang itu kan setiap setahun sekali. Jadi kan jarang ditunggoni atau jarang ketemu sama bapak Jadi kalau lihat itu dia itu kepengen. Jadi dia itu sering tanya kapan pulangnya, bapak kapan pulang, kapan bisa ke taman nanti main bareng di sana gitu. Jadi pokoknya yang dulu itu sangat ngenes lah. Terus waktu kita kehilangan, waktu bapak saya meninggal pun suami tidak bisa di rumah. Waktu ibu mertua saya juga meninggal, suami juga tidak ada di rumah. Jadi waktu itu sangat-sangat berharga bagi kami. Waktu itu jadi maaf ya teman-teman, pokoknya ya jauh dari keluarga itu sangat-sangat tidak enak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini masih berjuang, yang masih jauh dari keluarga, kita harus benar-benar fight di NASA ini. Karena apa? Di NASA ini bukan cuma janji, tetapi benar-benar kenyataan bagi mereka, bagi kita yang benar-benar fight, yang benar-benar menjalankan bisnis ini. Sukses kaya itu bukan cuma janji, tetapi sukses dan kaya itu benar-benar terjadi kalau kita benar-benar konsisten, benar-benar menjalankan bisnis ini dengan baik dan mengikuti aturan dari kantor. Jadi jangan sampai kita hanya sambilan di NASA itu, jangan cuma sambilan, tetapi mulai sekarang jadikan itu utama kita. Karena apa? Di NASA itu saya sendiri sudah membuktikan ya teman-teman, Mas, Bapak semuanya ya, yang dulu saya jauh dari keluarga itu, sekarang alhamdulillah suami saya juga yang dulu juga sebagai TKI, sekarang alhamdulillah sudah berada di kampung bersama-sama, mengelola stokis bersama, dan kemanapun bisa bersama-sama. Jadi mau kerja, mau keluar kemana itu selalu sama keluarga, sama anak, sama suami itu selalu berkumpul. Alhamdulillah rezeki lewat NASA. Terima kasih Bunda Endah yang memperkenalkan bisnis NASA kepada saya, kepada kami, dan bismillah saya akan selalu fight untuk sampai ke puncak. Amin. Nggih, Mbak. Maka dari itu kita harus benar-benar sukses di NASA. Jadi maaf teman-teman nggih, agak melo nggih. Oke, marilah kita mulai nggih tema atau materi malam ini. Berjuang bersama, sukses bersama. Nggih, betul sekali Mbak Ani Rahayu. Sekarang berjuang bersama dan sukses bersama. Nggih, Mbak Warkati. Amin, amin Bapak Munir. Nggih, bisa seperti Bapak Munir dan juga leader-leader hebat lainnya yang ada di NASA. Bismillah, karena Bapak Munir, Bapak Muslih sekeluarga itu adalah panutan kami. Jadi nggih Mbak Siti, itu harus Mbak Siti. Impian saya bisa sukses di NASA, kumpul berjuang. Nggih Mbak Wiyati, kita harus benar-benar fight di NASA karena waktu itu tidak bisa diputar kembali nggih Mbak. Jadi kalau sudah itu ya kita usahakan harus benar-benar fight Mbak. Karena kalau nanti kita sudah bisa berkumpul, itu sudah lebih nyaman, sudah mau ngapain saja atau mau menjalankan bisnis NASA itu lebih nyaman. Jadi kita mau menjalankannya itu, kita kalau jalan berdua, maksudnya jalan berdua seiringan itu kan berbeda dengan kalau kita jalan sendiri. Kalau jalan sendiri kan ibarat jalan satu kaki ya, ibarat pincang ya. Tapi kalau
sepasang, maksudnya suami istri berjalan berdua bersama-sama, insya Allah kan nanti lengkap sempurna. Ya, terima kasih Mas Nurkolil ya. Jadi tema atau materi malam ini yang akan saya sampaikan yaitu home sharing sebagai ajang menjadi presenter. Nah, di sini sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari presenter. Presenter itu maksudnya apa ya? Jadi, nggih Mbak. Jadi presenter itu adalah seseorang yang bertanggung jawab atau seseorang penyelenggara acara publik atau seseorang yang menyampaikan informasi kepada publik. Nggih, kepingin juga bisa. Nggih Mbak. Pasti rasanya beda banget sama yang dulu kemana-mana seperti COD-an waktu sebelum Mas Heri. Saya pun juga ini dengan Mas Heri, kalau seperti kemarin-kemarin yang disampaikan Mas Heri sama Mbak Warkati itu kan, saya dengan suami itu kan selalu nonton ya, kalau hebat ya gitu, maksudnya melihat dua orang yang selalu bersinergi, selalu apa ya namanya, sejalan gitu loh, itu kan bisa menyampaikan presentasinya di NASA itu dengan lancar. Itu melihat suami dan saya itu bisa melihatnya itu menjadi makin semangat gitu Mas. Bapak Komandan, terima kasih. Jadi ada 7 hal, ada 7 hal yang bisa membuat kita menjadi presenter handal. Yaitu yang pertama, jadi sebelum kita menjadi presenter itu kan ada hal-hal yang harus kita pelajari nggih. Jadi jangan asal, maksudnya jangan sak-sae gitu. Nggih, betul sekali Mbak Marfuatin. Ya ibarat itu tadi, seperti kalau jalan itu seperti pincang ya. Jadi kalau jalan pun ibaratnya nggak sampai-sampai kalau sendirian, tapi kalau berdua insya Allah nanti lebih cepat. Oh, bisa diputar ulang besok Bunda. Jadi yang pertama itu dari 7 hal yang bisa membuat kita menjadi presenter handal, yaitu yang pertama, kuasai materi yang akan disampaikan. Jadi maksudnya gimana, atau caranya bagaimana untuk menguasai materi yang akan disampaikan. Jadi kita itu harus melakukan riset atau pencarian dulu di internet atau di buku tentang materi yang akan kita bawakan nanti. Jadi misalkan gini, misal kita akan mensosialisasikan produk pertanian, ya kita mencari dulu tentang pertanian yang akan kita bawakan tadi, misalnya pertanian padi atau perkebunannya itu pohonnya apa, yang ditanam apa, kita pelajari dulu tentang tanamannya, terus penyakitnya yang biasanya terjadi pada tanaman tersebut itu apa, terus obatnya atau pupuknya itu yang tepat apa. Jadi kita itu harus mencari dulu. Jadi jangan kita nanti ibaratnya ngawur ya, maksudnya ngarang. Jadi kalau misalkan ada orang tanya, nanti kita jawab asal, itu kan nanti malah jadi masalah nggih. Jadi di situ nanti kita akan mencari, kalau kita sudah tahu, maksudnya sudah tahu nanti yang ini untuk apa, yang ini untuk apa, kan kita enak ya menyampaikannya. Jadi misalkan ada yang tanya, nanti kita enggak kok untuk apa ya, jadi enggak gradul gitu loh. Jadi kalau kita sudah tahu materinya, sudah tahu ibaratnya seluk beluknya, jadi kita kalau menyampaikan itu nanti insya Allah kan lebih lancar. Kita menyampaikan itu kan lebih pede karena kita sudah tahu. Berbeda kalau kita belum tahu atau sama sekali tidak mempelajarinya, waktu orang bertanya atau waktu ada orang yang menanyakan itu, pasti kita bingung.
Jadi kita kan pasti tidak menguasai, jadinya nanti kita pasti jadi kelabakan sendiri. Terus yang kedua adalah kenali audiens yang mau kita temui saat presentasi. Jadi misalnya kita mau presentasi tadi, Mbak Atin, kuasai materi yang akan disampaikan, betul sekali yang pertama tadi. Terus yang kedua adalah kenali audiens yang mau kita temui saat presentasi. Jadi misal kita akan presentasi apa, jadi kita harus tahu mereka itu kira-kira itu yang hadir itu siapa saja ya. Kalau yang seperti pertanian itu kan biasanya kan, kalau pertanian yang umum kan bapak-bapak nggih. Nah, kalau bapak-bapak itu kan nanti berarti kan kita harus bersikapnya kepada bapak-bapak itu yang bagaimana, kita harus tahu. Jadi jangan, kalau bapak-bapak kan nanti kita lebih sopan, berbeda dengan kita kalau presentasi dengan anak muda gitu. Kok agak gelap nggih, maaf bentar. Jadi kalau kita sudah bisa mengenali audiens itu tadi, lebih enak nanti. Oh enggak apa-apa Mbak Tri. Terus setelah itu kita harus berbahasanya itu tadi juga lebih sopan ya. Terus kita menjaga unggah-ungguh gitu, kalau bahasa Jawa unggah-ungguh kesopanan gitu maksudnya. Terus kayak seperti kalau yang dengan pemuda-pemudi atau yang masih remaja itu kan kita seperti teman, tapi kalau dengan bapak-bapak kan kita seperti orang tua, jadi kan kita bisa menempatkan diri bagaimana. Terus yang ketiga adalah sampaikan presentasi dengan cara bercerita. Jadi kita bisa menyampaikan cerita sukses atau perjalanan dari seseorang yang berkaitan dengan isi presentasi yang akan kita bawakan tersebut. Jadi kita itu presentasinya tadi apa? Presentasinya tadi seumpamanya tentang kesuksesan di NASA lah. Kita bisa menceritakan seperti Bapak Muslih ya, seperti beliau, Bapak Muslih sakeluarga atau keluarga Diamond, yang beliau itu kan dari minus nggih. Oh nggih Mas, bener sekali Mas itu. Oh nggih. Oh ya, sopan santun sampai lupa nggih, unggah-ungguh. Bahasa Jawa ya, jadi sopan santun ya. Iya. Jadi di sini yang ketiga tadi sampaikan presentasi dengan cara bercerita. Nah, ini tadi kita menceritakan upline atau leader yang sudah sukses di NASA itu. Jadi kita itu menceritakan yang sebenarnya, maksudnya cerita yang benar-benar terjadi, yang kita biasa mendengar atau kita menyaksikan sendiri. Contohnya seperti Bapak Muslih sekeluarga yang dari minus ya, perjuangan beliau sekeluarga itu sangat-sangat luar biasa, dan beliau itu orangnya itu sangat-sangat kekeluargaan. Jadi walaupun belum kenal, seperti saya kemarin waktu mengikuti pendidikan pertama kali ke Jogja itu kan, saya sebenarnya berangkat dengan upline saya ya, Bunda Endah ya, karena beliau ada halangan karena waktu itu putranya sakit. Jadi mau tidak mau kan saya berangkat sendiri ya dari rumah. Padahal saya belum pernah ke Jogja waktu itu. Pernah tapi dulu bareng-bareng, tapi kalau sendirian saya belum pernah. Jadi itu pengalaman pertama saya. Saya kan orangnya pemalu, takut kalau ketemu orang yang maksudnya belum kenal, itu tuh saya takut. Apalagi nanti kalau saya sendirian dan ketemu orang yang laki-laki banyak atau kerumunan orang itu, saya nanti bingung langsungan, takut. Jadi waktu itu benar-benar takut saya mau berangkat itu. Tapi kalau saya nggak berangkat ya sayang banget. Tapi kalau berangkat kok ya saya sendirian. Akhirnya
saya tanya sama suami kan waktu itu. Suami terus bilang, ya enaknya gimana, kalau mau berangkat ya nggak apa-apa, nanti kalau berani berangkat ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak berani ya mau gimana lagi. Terus akhirnya tapi nggak apa-apa, berangkat aja kan gitu toh, nanti tanya-tanya yang di Jogja gimana. Terus akhirnya saya telepon, saya menghubungi Bapak Muslih. Akhirnya Bapak Muslih menyarankan untuk saya langsung ke Padepokan Mataram. Saya jadi singgah ke rumah beliau. Waktu itu rumahnya juga saya belum tahu. Sebelum berangkat itu kan saya belajar, saya kan orangnya gaptek ya, jadi benar-benar sama teknologi itu saya belum paham. Jadi waktu itu mau nge-grab itu saya belajar dulu sama Bunda Endah. Jadi waktu itu tuh saya sudah belajar, waktu di stokis itu lancar ya, oh ya ini ya nanti ditekan yang ini ya, betul sekali. Tetapi waktu saya sampai di Jogja di terminal itu, di situ saya bingung, dan sebingung-bingungnya mau tanya itu saya takut kan. Jadi sebelumnya itu kan aku belum ikut pendidikan ya, jadi mental juga saya kurang, jadi maksudnya kurang berani gitu loh, jadi melempem. Ya betul sekali Mbak Nikmah, suami saya dari awal itu sangat-sangat mendukung. Jadi sebelum saya daftar itu saya kan tanya dulu ya sama suami, kalau saya mau gabung di NASA itu boleh enggak. Terus kan tanya NASA itu apa, NASA itu jualan produk gini-gini, saya jelaskan. Terus setelah itu suami saya bilangnya gini, misalkan mau ikut jualan ya enggak apa-apa, asalkan nanti bisa jaga kondisi dan juga jaga anak-anak. Pesan suami saya cuman itu aja. Jadi pesannya saya supaya selalu dalam keadaan sehat dan juga bisa menjaga anak-anak saya. Karena apa? Karena saya ini kan kalau misal kurang tidur, kurang istirahat, itu kan saya ada migrain. Jadi saya itu pasti nanti migrennya kambuh. Kalau misalnya kayak gini ya malam ya, biasanya kan jam 9, jam 10 itu kan saya harus tidur. Kalau nanti jam 11, jam 12 saya nggak tidur itu pasti kepala langsung ngeluh. Sini itu berat, rasanya berat, terus nanti sampai sini, nah migrain saya nanti biasanya kambuh atau penat apa ya namanya ya, lelah sedikit gitu, nanti jadi kambuh lagi. Jadi selama tips dari saya untuk menjaga kesehatan ya, waktu itu pas saya selalu ikut acara KDI intensif, KDI fokus di Jogja itu, SMB, terus pokoknya acara yang sampai malam-malam itu saya selalu bawa lecithin sama bawa NBP. Jadi saya minum itu alhamdulillah beda sama yang kalau saya nggak minum. Jadi bener-bener kalau ketemu sama NASA ini bener-bener bisa masuk ke kesehatan kita, itu bisa terjaga gitu. Jadi saya selalu membawa NBP sama lecithin. Jadi saya minum lecithin sama NBP itu. Jadi waktu itu kan saya di Jogja itu mau grab itu, mau tanya kan takut tadi. Terus setelah itu habis takut kan saya utak-utak sendiri HP-nya itu, kok nggak bisa sampai setengah jam itu. Akhirnya saya telepon lagi sama upline saya, tanya ini bagaimana gini gitu, jelaskan lagi, saya coba lagi. Sampai di situ Nggih Mas, bener sekali. Dan itu saya bilang sama tim saya, nanti kalau misalkan ada yang mau berangkat, saya siap mendampingi Mas. Insya Allah nanti kita semua kan diberi kesehatan oleh Allah, jadi kita bisa selalu membersamai mitra-mitra kita. Jadi kita bisa menjaga, atau kita bisa, Mbak Nuraini
Diamond ya, amin. Terima kasih ya Mbak Nuraini yang luar biasa. Iya, kalau Vitanusten kan yang baru ini Mbak, yang dulu sebelum Vitanusten hadir. Saya kan ikut pendidikan itu 2017 kan Vitanusten belum ada. Jadi saya minumnya itu tadi lecitin sama NBP. Nggih Mbak. Jadi waktu itu saya akhirnya sebelumnya itu kan ada yang ojek itu kan datang, Mbak mau ojek ya? Enggak, saya bilangnya mau dijemput saudara, ini baru menghubungi. Terus sambil lihat-lihat HP saya gini-gini kan, maksudnya saya sembunyikan biar mereka nggak tahu kalau saya ini kan ambil Grab gitu. Kalau ambil Grab di situ kan nggak boleh ya, zona merah kan, nanti mereka kena marah. Terus akhirnya itu alhamdulillah dapat bisa nyantol. Setelah itu saya itu harus jalan jauh sekali, dan itu saya nggak tahu arah utara, barat, selatan, itu saya nggak tahu. Maksudnya bingung waktu di sana. Terus saya dibilangin nanti jalannya ke arah selatan atau ke mana gitu. Jangan bilang gitu Mas, aku nggak paham. Aku pahamnya nanti keluar dari terminal ini jalannya ke kanan atau yang ke kiri, saya tanyanya gitu. Terus jalan jauh banget, karena kalau agak dekat kan itu masih zona merah, jadi nanti mereka kena marah sama yang ojek offline ya. Jadi waktu itu panas, ya pagi sih tapi agak panas. Terus saya jalan, akhirnya ketemu waktu itu. Setelah ketemu di tengah perjalanan dilalah. Ya Bunda, terima kasih Bunda Indah, leader hebatku, upline-ku tercinta. Terima kasih nggih atas bimbingannya selalu kepadaku. Bismillah bisa sukses sepertimu. Jadi waktu itu di tengah perjalanan adalah itu kebanan, jadi bocor ya di situ. Terus yang Grabnya itu pun agak nggak enak sama saya. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa Mbak, nanti di sini saya nambal, Mbaknya cari Grab yang lain aja, sampai gitu. Terus tapi kan aku juga kasihan di situ, saya nungguin Masnya. Nggak apa-apa Mas, saya tungguin. Jadi ya jalan itu agak jauh juga, nuntun sepeda itu saya di belakangnya sambil gendong ransel yang besar itu buat ganti baju waktu pendidikan. Nah setelah itu menunggu agak lama, sekitar ya setengah jaman mungkin ya, baru setelah itu pergi ke rumah beliau Bapak Muslih. Di situ itu pun saya Grabnya itu nggak begitu paham, jadi muter-muter agak lama juga. Di situ pun alhamdulillah dia orangnya baik kan, untuk bintang itu ya, jadi orangnya baik, nggak marah atau nggak gimana gitu loh. Jadi beliau itu mengantar sampai tempatnya itu. Akhirnya kan terus tak kasih lebih itu, sebenarnya dia nggak mau, tapi terus aku bilang nggak apa-apa, ini kan sebagai terima kasih tadi Mas, aku bilangnya gitu. Akhirnya dia pun mau menerima lah. Setelah itu saya sampai di rumahnya beliau Bapak Muslih. Di situ disambut dengan ramah seperti keluarga sendiri, padahal sebelumnya saya belum pernah berjumpa dengan beliau. Dan beliau itu sangat-sangat sangat welcome, sangat menerima dengan baik, dengan sangat-sangat baik. Dan di situ mendapat banyak wejangan dari beliau nggih, dari beliau ilmu-ilmunya yang sangat dahsyat. Bingung kenapa Mas? Terus yang keempat dari 7 hal yang bisa membuat kita menjadi presenter tadi ya. Ya alhamdulillah ya Mas, dan itu nanti bismillah bisa terduplikasi kepada kita dan mitra-mitra kita nggih. Jadi yang keempat adalah jika memakai slide, tampilkan sedikit slide dan manfaat produk atau teks. Jadi waktu presentasi kalau misal kita menggunakan slide itu, kita kan biasanya kalau seperti di pendidikan KDI itu kan nanti kita melihat
para upline itu kan menggunakan slide ya, pasti kan nanti kan nggak semuanya ditulis di situ lah. Kita kan bisa menulis inti-intinya dan juga atau gambar dan manfaatnya. Seperti kalau Crystal Egg kan nanti gambarnya Crystal Egg dengan testimoninya atau terima kasih Mas. Nggih. Pokoknya saya itu yang gaptek yang dulunya pemalu itu saya berusaha untuk sedikit-sedikit menghilangkan itu Mas, karena saya ingin bisa menjadi leader hebat yang ada di NASA seperti beliau-beliau yang luar biasa. Jadi saya itu berusaha untuk juga memberi contoh kepada mitra-mitra saya untuk bisa menjadi leader yang benar-benar leader, maksudnya yang bisa memberikan contoh yang baik. Jadi misalkan ini tadi yang keempat ya, slide itu tadi kan misal NCX, jadi kan kita ada gambar Crystal Egg itu tadi, ada testimoni, ada manfaat, beberapa manfaat, dan kita nanti bisa menjelaskan sedikit-sedikit dari itu, maksudnya menjabarkan atau menceritakan dari poin-poin tersebut. Terus yang kelima adalah perhatikan bahasa tubuh ketika kita berbicara di depan umum. Nah ini sangat penting ya. Jadi kita itu kalau sedang presentasi jangan terlalu banyak gerak. Nggak apa-apa Mbak Wiwi, saya juga insya Allah nanti sedikit-sedikit kita bisa menjadi pemberani. Maksudnya pemberani di sini kan seperti berani tampil, kita berani action, tidak malu lagi. Jadi kita jangan terlalu banyak gerak atau juga nggak bisa, atau juga jangan hanya diem, maksudnya diem gini aja. Nanti kita presentasi menyampaikan sesuatu tetapi cuman diem gini aja, nanti kan malah jadi kaku ya, maksudnya nanti jadi kurang hidup gitu suasananya. Yang keempat apa Mbak? Oh yang keempat tadi, jika memakai slide tampilkan sedikit slide dan manfaat produk atau teks. Diulangi lagi ya, jika memakai slide tampilkan sedikit slide dan manfaat produk atau teks. Ya Mbak, ternyata kalau gaptek, tapi kalau kita biasakan praktek, insya Allah nanti kita bisa. Yang keempat apa Bunda? Oh itu tadi belum lah. Sudah jelas atau belum tadi yang keempat tadi? Iya Mbak, grogi itu pasti. Saya pun ini nggih harus Mbak Indri. Memang harus, karena apa? Karena kita sebagai upline itu kan nanti kita kan pasti tampil ya. Kita pasti tampil di depan publik atau di depan umum. Jadi kita itu harus selalu siap. Oh yang nomor 3. Yang nomor 3 itu adalah sampaikan presentasi dengan cara bercerita. Setelah kenal NASA, pemalu dan hilang. Betul sekali Mbak. Pasti, apalagi kalau sudah mengikuti pendidikan nggih. Slide maksudnya gerakan tubuh itu maksudnya kalau kita di depan itu kan nanti jangan banyak gini, misalnya ngupil atau garuk-garuk gini kan, atau apa ya, atau garuk-garuk sini lah, itu kan enggak, maksudnya itu kan gerakan tubuh yang sangat mengganggu ya itu nanti. Jadi kita juga pergerakan kita itu jangan terlalu banyak juga. Tapi kalau kita nggak gerak atau diem itu pun juga nggak bagus. Jadi kita bisa menyesuaikan.
Slide itu maksudnya tayangan itu loh mas. Slide tayangan yang biasa ditampilkan dalam layar itu loh maksudnya. Itu namanya slide. Saya orangnya pemalu dan minderan pun, jadi grogi terus blank. Ya itu biasa mbak, apalagi kalau kita jarang ya untuk presentasi. Maksudnya kalau kita jarang melakukan presentasi itu pasti nanti kan kurang lancar, terus nanti kita jadi blank. Terus untuk mengatasi blank itu nanti kita bisa mengajukan pertanyaan ke audien. Jadi kita bisa ibaratnya gini, atau kita tanya gitu, oh iya yang di sini yang hadir ini yang paling jauh datangnya dari mana, terus ditanya. Nanti kan ada yang tunjuk saya gitu kan. Nah ini mbaknya namanya siapa, dari mana, terus datangnya tadi jam berapa kan gitu bisa. Jadi kita lempar pertanyaan kepada mereka. Ya betul Mbak Olivah Rama, ya betul sekali, tayangan slide yang ada di layar itu biasanya di screen. Maaf nggih kalau bahasanya kurang difahami atau dimengerti. Terus bisa dilanjut nggih. Maaf sebelumnya mau minum dulu. Betul Mbak Afni, harus berani dan yakin, percaya diri. Jadi biasanya gini, sebelum tampil itu kan, nanti kalau misalkan kita grogi itu kan, kita bisa gini, bisa sebelum maju kita bisa tepuk-tepuk sini paha untuk menghilangkan, atau lompat-lompat sambil berdiri itu lompat-lompat, atau tangannya gini-gini dulu untuk melemaskan badan. Jadi kita biar agak rileks gitu, jadi nanti pas maju itu bisa agak santai. Maaf nggih, kakinya nggak bisa diem. Siap mbak, ya harus dicoba mbak. Oh nggih, siap, lanjut nggih. Ini yang ke-6. Yang ke-6, berinteraksi dengan audiens agar suasana lebih hidup. Sampun nggih. Iya betul Mbak Adin, buat pemanasan. Nggih. Oke, siap. Jadi yang ke-6, berinteraksi dengan audiens agar suasana lebih hidup. Yang ke-5 belum. Yang 5 tadi perasaan sudah ya. Yang ke-5 tadi, perhatikan bahasa tubuh ketika kita berbicara di depan umum. Yang ke-5 itu tadi. Jadi perhatikan bahasa tubuh ketika kita berbicara di depan umum. Jadi kita itu jangan terlalu banyak gerak itu tadi. Kita jangan membuat gerakan yang membuat salah fokus. Jadi mereka nanti malah fokusnya ke gerakan kita. Kalau kita banyak gerakan nanti malah orang menilainya nggak bagus. Iya Mbak Farida, melakukan pemanasan. Itu untuk menghilangkan grogi ya. Jadi kita bisa melakukan pemanasan dulu. Ya itu tadi, seperti menepuk paha, terus lompat-lompat sedikit gitu, terus kita bisa melemaskan otot tangan-tangan gini. Ambil nafas panjang juga bisa. Oh iya, nanti saya ulangi ya dari yang nomor 1. Ini lanjut dulu ya.
Ini udah setengah 9. Jadi yang keenam kan berinteraksi dengan audiens agar suasana lebih hidup, biar tidak bosan, biar nggak sepaneng atau tegang. Jadi kita itu sering-sering memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Terus atau kita bisa menanyakan sudah paham atau belum, terus ada yang mau ditanyakan apa. Jadi kita bisa tanya jawab. Jadi nggak monoton, nggak selalunya kita yang berbicara gitu. Ya Mbak Maria, ya bisa juga itu jalan ke sana kemari ya. Jadi ulang-alik gitu ya. Terus yang ketujuh adalah latihan atau praktek dan praktek. Jadi presenter handal itu lahir tidak ujuk-ujuk atau tidak secara instan. Jadi pasti mereka itu memperbanyak jam terbang. Iya betul sekali, bisa latihan di depan kaca nggih Bun. Itu terus kita latihan di depan kaca itu nanti ada lagi di belakang, yaitu nanti kita bahas di belakang ada. Mana tadi? Kita bisa latihan presentasi di depan kaca, di depan keluarga, dan bisa direkam. Jadi waktu kita melihat rekaman kita itu, nanti kita kan bisa menilai kita mana yang kurang, terus mana yang harus diperbaiki, itu kan kita bisa tahu ya, kita bisa menilai sendiri ya, mengevaluasi sendiri. Jadi sangat-sangat perlu kalau misalkan kita belum berani untuk tampil di depan umum. Jadi kita latihannya itu, kita misalnya kalau di depan keluarga masih malu, kita bisa tampil di depan kaca dulu atau depan kamera gini, kita rekam sendiri, kita ngomong-ngomong, setelah itu kok kayaknya masih malu, kita lihat dulu gimana mimik muka kita, gimana ekspresi kita, gimana, kan kita bisa tahu nggih. Terus kalau kita bisa setelah kita sendirian ngomongnya, nah kita bisa minta tolong sama suami atau sama keluarga. Mereka ada di depan-depan kita, jadinya mereka tuh menyaksikan atau melihat kita sedang presentasi. Jadi kita itu nanti lama-lama bisa terbiasa kan, dari yang sendiri di depan kaca, terus nanti berdua sama suami, terus sama yang selanjutnya sama keluarga. Misalkan di depan TV-nya dimatikan dulu, nanti di situ latihan bareng kan bisa. Saya bicara dulu, nanti keluarga itu melihat. Jadi kita itu kan kalau dilihat sama lebih dari 1-2 orang itu masih malu apa enggak, kita kan bisa tahu nanti. Jadi kemampuan public speaking tidak hanya dibutuhkan oleh seorang presenter saja. Bahkan seorang pemimpin harus bisa menguasai cara komunikasi di depan umum. Dan seperti bukan hanya presenter saja ya yang harus bisa ngomong di depan umum atau public speaking itu. Jadi kita ya tatapan ke mereka semua Mbak, tapi kan kalau bisa kita anggap mereka itu tidak ada, maksudnya anggap saja mereka itu kan banyak ya, kita anggap saja 1 orang itu orang yang kita kenal, yang maksudnya kalau kita ngomong itu nggak malu atau nggak nggak sungkan gitu. Jadi nanti kan kita ngomong itu ngomong, tapi kan biasanya ada 1 orang melihat, terus nanti kan melihat yang sana lagi gitu. Jadi jangan nggak fokus sama 1 orang saja kita ngomong. Ya betul sekali Mbak Wiyati. Jadi kan yang pertama pasti ngomong sama kaca ya, itu kan kita ngomong sendiri ya, baru awal-awal. Terus nanti kan meningkat nanti kita bisa ngomong sama suami. Terus setelah itu nanti kita bisa ngomong sama orang rumah atau keluarga, itu kan lebih banyak lagi lah itu. Setelah itu
nanti kita bisa ngomong di home sharing. Home sharing itu kan yang paling dasar nggih. Jadi home sharing satu tim kita itu kan yang paling sedikit ibaratnya gitu. Beda kalau kita home sharing dengan leader upline kita kan pasti nanti ada crossline kita, jadi lebih banyak lagi. Terus di sini, lah sekarang apa hubungannya Anje menjadi presenter dengan home sharing lah? Ini kan tema dari malam ini nggih. Jadi yaitu kita bisa Mbak Siti Komsatun. Jadi kita bisa membawa catatan nggih. Seperti saya ini, saya juga bawa catatan. Jadi kita kalau ngomong banyak orang, bagaimana respon dengan mata kita. Jadi yang untuk blank itu tadi, kita itu kan pastikan kita membawa catatan. Kalau nggak bawa buku, kalau kita bisa pakai slide, kita pakai slide. Tapi kalau nggak kan kita bisa pakai buku kan bisa. Jadi kita ngomong itu ada apa poin-poinnya itu. Jadi kita tinggal mengembangkan. Jadi apa kaitan home sharing dengan menjadi presenter? Itu kaitannya itu sangat erat sekali ya, karena dengan kita mengikuti home sharing yang menjadi dasar kita menjadi pendidikan. Jadi dengan home sharing, nggak apa besok diputar ulang Mbak Sri Rahma. Jadi kita itu bisa dengan cara yang pertama itu atau yang mendasar itu dengan home sharing. Kenapa dengan home sharing? Karena home sharing itu tempat praktek kita yang paling dasar, tempat praktek kita untuk menjadi presenter itu yang nyata gitu maksudnya ya. Kalau di keluarga kan kita udah kenal biasa gitu ya. Kalau malu pun malunya nggak seberapa, beda dengan orang yang belum kenal ya kayaknya ya. Jadi kalau misalkan sama home sharing sama satu tim kita, misalnya satu tim kita 1 orang, 2 orang, 3 orang nggak masalah. Jadi waktu kita ikut home sharing itu, kita jangan hanya sebagai pendengar, tetapi kita bisa belajar sebagai presenter atau menyampaikan materi atau berbagi pengalaman, perkenalan diri dengan cara role play atau bergantian dengan teman yang lain. Jadi bagaimana caranya? Ya betul sekali Mbak Siti Komsatun. Jadi caranya gini, waktu home sharing itu kita itu jangan nunggu ditunjuk sama upline kita. Jadi home sharing itu kan jangan kita menunggu upline kita itu yang selalu mengisi materi. Terus misalkan gini, misalkan kita itu ditunjuk oleh leader kita atau upline kita untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya Mbak Ana suruh maju untuk memberikan testimoni, terus Mbak Ananya bilang nggak mau atau nggak dulu atau nggak siap atau gimana lah, jangan sampai begitu. Jadi kalau upline atau leader kita sudah menunjuk lah, itu kan berarti upline kita itu sudah melihat kita itu bisa. Jadi kita harus menerima, jangan sampai kita menolak. Kalau kita menolak itu sangat sayang ya teman-teman. Jadi seperti leader itu kalau sudah memberikan peluang kepada kita, itu benar-benar bagus, itu benar-benar leader kita atau upline kita itu melihat kita itu mampu. Jadi jangan kita menolak. Kalau bisa itu kita itu malah menawarkan, Mbak, Bun, Mas, bagaimana kalau saya menyampaikan pengalaman saya yang ini gila. Itu nanti seorang upline atau leader itu pasti seneng banget nanti kalau mendengarkan itu, pasti dipersilahkan. Nah itu menyampaikannya itu dengan berdiri maaf teman-teman, dengan berdiri nggih. Jadi berdiri menyampaikan apa yang akan disampaikan itu tadi. Tetapi yang pertama itu, ya betul sekali Mbak Maria.
Yes, betul sekali Mbak Marfuatin. Jadi misalkan kalau ditunjuk apa sama leader kita itu, kalau kita bilang enggak atau ini upline atau leader kita itu pasti akan apa ya, di next gitu, maksudnya pasti nanti kita nggak akan ditunjuk lagi. Jadi kayak kemarin aja nggak mau, jadi kayak di apa ya namanya, diasingkan gitu. Jadi jangan pernah menolak. Jadi untuk role play tadi caranya bagaimana ya? Pertama itu kita harus dengan cara berdiri. Setelah berdiri itu kan kita ngomong itu perkenalkan diri, dan perkenalkan diri itu kan nama, terus alamat upline sponsornya, terus gabung di NASA itu alasannya atau alasan untuk gabung di NASA itu apa. Jadi waktu kita home sharing, kita itu bisa apa namanya, kita bisa berulang-ulang selama 7 kali pertemuan. Itu nanti bisa melatih nggih, walaupun kita cuman perkenalan nggih, role play dengan cara berdiri Mbak. Lah itu masalahnya kan, kalau berdiri ndedek itu kan kalau kita nggak sering ya, maksudnya kalau kita jarang melakukan. Tapi kalau kita yang pertama itu tadi ya, pokoknya kalau kita di home sharing, kita itu buat, betul sekali, jadi kita buat itu bergilir. Enaknya kalau itu kan langsung, maksudnya berurutan gitu loh, berurutan yang dari sebelahnya, dari sebelahnya gitu. Jadi berdiri, perkenalkan nama, alamat, upline sponsor, terus alasan gabung di NASA itu apa, tujuannya gabung, nanti impiannya apa. Itu nanti kalau benar-benar nanti pun dilakukan selama 7 kali pertemuan begitu terus, pasti nanti rasa grogi, nanti ndredeke itu pasti hilang sedikit-sedikit. Jadi nanti kalau rajin ikut home sharing, mengikuti kegiatan seperti itu sedikit-sedikit, nanti kita akan menjadi lebih berani. Kita tampil di depan umum itu insya Allah akan lebih percaya diri. Nggih, sering latihan Mbak. Betul sekali, sering melakukan jadi terbiasa nggih Mbak, betul. Ye, kalau sudah terbiasa jadi hilang duduknya. Betul sekali Mbak Siti Komsatun. Pokoknya kita telateni, maksudnya kita rutin latihannya itu. Walaupun kita cuman perkenalan nggih, tetapi kalau kita lakukan terus nanti kan meningkat. Dari yang awal 7 kali pertemuan itu, 7 pertemuan itu cuman perkenalan saja. Setelah itu habis 7 kali pertemuan itu kita melakukan perkenalan. Lah yang pertemuan yang ke-8 atau selanjutnya kita bisa berbagi pengalaman. Lah berbagi pengalaman itu kan bisa berbagi pengalaman memakai produk NASA, berbagi pengalaman closing dengan mudah, atau mendapatkan mitra dengan mudah, atau apa yang lain, tips-tips apa kan bisa. Oh iya, mau pegang mic pasti ndredeg lah itu. Nanti kita misalkan nggak ada mic kan, nanti di home sharing itu kita bisa pegang botol atau kita pegang apa gitu kan bisa. Jadi kita gini, jadi nanti kalau kita sedang presentasi juga gini kan, tangannya nggak apa ya, biasa kan kalau grogi nanti tangannya ngewel-ngewel celana atau garuk-garuk apa gitu ya. Jadi nanti kalau kita sering melakukan presentasi, pasti kita nanti sedikit-sedikit udah hilang. Betul sekali, artinya belajar ngomong ya, betul. Jadi setelah itu pertemuan ke-8 bisa dengan berbagi pengalaman ya dalam bisnis NASA. Bisa tentang jualan atau tentang pakai produk tadi. Jadi dengan home sharing kita bisa melatih diri kita untuk menjadi presenter. Dengan kita tampil selalu di home sharing.
Nggih Mbak Muslika, benar sekali Mbak Muslika. Jangan menunggu ditunjuk itu tadi ya. Jadi nggih betul sekali. Ini udah lebih dari 1 jam nggih, saya nggak terasa ngomong nerocos terus. Mungkin ada pertanyaan. Nggih Mbak Susiani, ya betul sekali. Karena ya kenapa sebanyak 7 kali pertemuan lah, ini kan untuk melatih itu tadi. Maksudnya kan nggak cuman sekali pertemuan tok, besok nggak gitu kan, nggak. Kalau selama 7 kali pertemuan kan nanti kan ibaratnya udah terbiasa gitu. Iya betul sekali. Home sharing jadi ajang latihan presentasi juga. Iya, ini kan sebagai ajang latihan presentasi yang mendasar Mbak. Kalau megang sapu nanti berat Mas. Ya betul sekali Mas Sugeng. Jadi kita harus sering adakan home sharing. Home sharing di upline kita juga nggak apa-apa. Kita ikut tampil gitu. Tapi kalau kita mau mengadakan home sharing mandiri lah, itu lebih bagus Mas. Terima kasih Mbak Isti. Ini cuman berbagi pengalaman saja nggih. Kalau maju semua ya alhamdulillah Mas apa Mbak Yani. Tapi kan gantian, nggak bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nanti jadi kelompok paduan suara nanti. Kalau semua maju kan nanti kita tinggal suruh gantian atau kita panggil namanya gitu. Kan enak. Malah senang kalau seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai teman-teman. Halo, mau tanya Kak Win, bagaimana caranya untuk menjaga mental biar selalu pede ketika di depan audiens? Apa yang harus kita lakukan? Nah itu tadi kan kita harus sering-sering belajar, sering-sering praktek itu tadi Mbak. Kan pertama kan kita harus sering praktek. Terus setelah itu sebelum maju itu tadi, untuk kalau biar pede itu kan nggak grogi, itu kan berarti pede ya. Jadi kita lakukan pemanasan seperti tadi yang saya sebutkan tadi. Terus kita juga perbanyak jam terbang atau latihan itu tadi. Jadi nggak cuma latihan tok, maksudnya nggak cuma latihan yang di rumah sendirian, tetapi kita benar-benar praktekkan di depan umum, yang mulai dari home sharing itu tadi. Home sharing tempat kita, maksudnya tim kita sendiri, dari yang paling dasar. Setelah itu nanti kalau upline atau leader kita mengadakan home sharing, kita ikut serta. Terus nanti kita bisa menjadi panitia waktu ada pendidikan. Lah panitia itu kan Mas pasti kan banyak sedikit kan ada tampil di depan nanti. Iya Mbak Maria, benar-benar sederhana Mbak, soalnya juga ini pengalaman nggih. Dulu waktu pertama kali saya tampil itu menjadi MC nggih, waktu itu MC NDO Karanganyar. Waktu itu saya belum stokis, yang mengadakan Bunda Endah stokis AD 1649 Karanganyar. Jadi di situ itu saya ditunjuk sebagai MC. Saya bilangnya ya siap gitu aja, tanpa mikir nanti belakangnya gimana, saya nggak mikir gitu. Tapi kan pasti nanti pas udah deket itu kan pasti rasa deg-degan atau bingung gitu ada ya. Tapi nanti kita nggih, cara mengatasinya itu tadi ya berdoa ya perlu. Terus nanti kan kita pemanasan itu tadi. Jadi kalau kita ditunjuk itu langsung bilangnya siap gitu aja. Nanti kalau udah siap gitu nanti upline kita pun senang mendengarnya. Terus melihat juga oh anak ini benar-benar mampu gitu. Jadi kalau kita bilangnya enggak atau kita menolak, itu sama saja kita tidak mampu. Jadi leader kita itu memandangnya itu pasti di
apa ya ibaratnya ya, disingkir nih, maksudnya nggak diutamakan gitu loh ya. Yang dicari pasti yang diutamakan itu kan yang sigap orangnya. Bagaimana untuk menghilangkan minder? Minder kenapa ini? Minder saat tampil atau minder kenapa, Mbak? Minder karena penampilan atau karena kita nggak bisa ngomong? Kalau seperti penampilan ya, kita yang penting seperti pakaiannya itu menyesuaikan. Jadi kita itu harus sopan pakaiannya. Jadi kalau bisa itu kalau di seminar atau di acara kita presentasi itu kan pakaiannya rapi, pakai kalau bisa kan pakai jas ya, atau apa namanya yang perempuan itu blazer. Terus pakai jilbabnya juga yang rapi. Jadi kita merasa nyaman dulu. Kalau sudah nyaman nanti insya Allah hilang rasa mindernya, Mbak. Kita pede aja. Jadi nggak usah, misalkan kita pakai baju ini terus ada yang bilang kok ini gini. Yang penting kalau kita pede ya udah gitu aja. Jangan hiraukan orang apa ya, mencibir atau ngomong sing enggak gitu. Itu yang itu dibuang aja, jangan didengarkan. Sama-sama Mas Sugeng, semoga bisa membantu nggih. Nggih Mbak Yani, alhamdulillah kalau bermanfaat nggih. Iya Mbak Nisa, kalau bareng-bareng demo betul. Demo tapi jangan rusuh nggih. Siap praktis dan tes pelatih. Nggih, siap. Mbak Tini, Kulon Progo, Jenderal ya. Terima kasih ya, terima kasih Mbak Nurul. Harus rajin ikut home sharing dan mau jadi presenter biar berlatih ngomong lancar di depan umum. Betul sekali Mbak Sri Haryati. Terima kasih Mbak Eka Kristian Nasa, Stokis Ungaran Semarang. Terima kasih. Baru belajar Mbak, cuman memberikan apa ya, pengalaman aja, pengalaman. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, kalau enggak saya tutup nggih. Mbak Maria Sulistiawan, bagaimana cara kita mengatasi pertanyaan yang ditujukan kepada kita, akan tetapi kita belum menguasai jawabannya sehingga menyebabkan mental kita kadang down. Nah, kita ini bisa mengalihkan Mbak, misalkan mereka menanyakan hal A, kita itu menjelaskannya itu nanti kita bisa agak menyelewengkan, maksudnya kita apa namanya, kita rubah haluannya gitu. Jadi kita bisa yang lainnya kita omongkan. Ya, sama-sama Mbak Siti Komsatun. Ya, terima kasih. Ya nggak apa-apa Mbak, Mas Endri. Kita fokus saja sama yang mau diajak bareng nggih, maksudnya mau diajak apa namanya, home sharing. Jadi kalau misalkan ada 1-2 orang ya kita fokus sama itu aja. Jangan kalau mereka udah kita ajak 1-2 kali ibaratnya nggak mau, ya sudah, kita fokus sama yang mau aja. Jangan kita memikirkan yang nggak hadir. Kita fokus sama yang hadir atau yang aktif. Jadi kita nggak membuang energi kita. Jadi kita bisa fokus kepada mereka yang aktif. Dan yang lebih penting lagi, kita kalau ada pertemuan, kita itu sebagai contoh ya, sebagai leader itu. Jadi kita itu sebelum apa namanya mengajak itu, kita menjalankan dulu. Jadi kita harus menjalankan lebih dahulu, baru nanti mitra-mitra kita itu pasti mengikuti. Kalau kita saja nggak mau ikut home sharing, terus kita ngajak-ngajak mereka atau mengajak mitra-mitra kita, ya pasti mereka pun ya
ogah-ogahan. Tapi kalau kita rajin, insya Allah mereka nanti menduplikasi. Saya biasanya sebelum maju ingat semua Mbak nanti yang akan saya omongin. Tapi begitu maju banyak yang lupa apa yang mau aku omongin. Minta tipsnya Mbak biar gak ngeblank seperti itu. Lah ini biasanya Mbak Linu Riatil nih pasti kita itu menghafal ya, bukan memahami. Menghafal sama memahami itu beda nggih. Kalau menghafal itu kan kita menghafal tulisan saja. Nggih. Tapi kalau memahami, kita membaca itu kan seperti kita meresapi gitu loh. Maksud yang tertulis di buku ini itu apa gitu kan. Nanti kita memahami isinya, maknanya kalimat ini itu apa gitu, nanti kita itu lebih mudah ingat Mbak. Berbeda dengan kalau kita cuman ngapal nih kan seperti waktu sekolah gitu kan. Ada kan pendidikan waktu itu saya itu PPKN. PPKN itu kan yang namanya jawaban itu harus misalkan satu buku ini pengertian ini lah, itu pengertiannya kan panjang sekali lah, itu harus sama persis yang ditulis sama Pak gurunya. Lah kalau itu cuman dihafal tok, nanti satu kata hilang, yang belakang biasanya ikut hilang. Tapi kalau kita memahami, insya Allah nanti yang belakangnya itu ikut. Bagaimana caranya kita ngomong? Harus serius terus atau dicampur humor? Ya kita lihat situasi atau presentasinya Mas. Jadi misalkan kita presentasinya sedang apa? Maksudnya materinya apa gitu ya, nanti ya ada humornya tapi ya disesuaikan dengan temanya gitu. Ya sedikit-sedikit pasti ada, jadi nggak sepaneng. Nanti kalau kita serius itu nanti sepaneng, jadinya malah bosen nanti audiennya. Ya terima kasih. Betul sekali Mbak Eka. Seperti Mbak Eka itu, saya kenal Mbak Eka itu kagum, orangnya itu janjos. Apa ya, mentalnya itu benar-benar hebat itu. Ya Mbak Eka, saya salut sama Mbak Eka. Sama siapapun berani, maksudnya berani itu mau tampil, mau ngomong, itu tuh udah seperti benar-benar udah teman lama gitu. Jadi nggak ada jarak. Jadi misalkan saya baru kenal itu ngomongnya itu sudah seperti teman lama. Jadi kalau ngobrol sama Mbak Eka itu enak. Tapi Mbak Ekanya kayaknya nggak ingat sama saya. Waktu itu jadi panitia nih. Tapi kalau saya selalu ingat Mbak Eka. Nggih, bener Mbak Nur. Ingat waktu maju Dewan DKDI distopis Bunda Endah. Nggih Pak Munir. Itu pertama kali belajar itu Pak Munir, jadi salah sebut ya, maksudnya salah saking groginya itu kan belum apa ya namanya ya, kayak kurang persiapan atau gimana, memang grogi betul itu Pak Munir ya. Tapi setelah itu sama Bapak Komandan ditunjuk langsung ngisi apa waktu itu, AMS atau ngisi apa itu ya, langsung siap gitu aja. Pokoknya itu pengalaman pertama itu Pak Munir, ditunjuk langsung ya siap ya. Alhamdulillah, walaupun belum sesuai yang belum sesuai dengan yang diinginkan, tetapi ya alhamdulillah berani tampil. Kalau kita menguasai materi, apalagi mengalami sendiri, insya Allah bisa presentasi ya Bun, kayak Bu Guru kalau ngajar. Ya betul sekali Mbak Olivia, kan itu Bu Guru itu kan ya setiap hari kan begitu, jadi ngomongnya udah biasa, udah makanan sehari-hari, udah jam terbangnya udah tinggi kan nggih. Grogi Mbak, mulut kaku gimana ya.
sayang. Nggih. Ya ini hanya pengalaman saja Mbak. Nggih. Ya betul sekali Mbak Muslika. Memang harus perlu persiapan Mbak. Meskipun apa namanya ya, meskipun udah jam terbangnya tinggi, tapi itu juga perlu persiapan. Tetapi kalau tanpa persiapan, ibaratnya gini, langsung ditunjuk lah, bisa maju dan tampilnya bagus, itu top. Terima kasih Mbak Wulan Cahyani. Semoga bermanfaat nggih. Ya betul sekali Jenderal Mbak Yanti. Terima kasih sama-sama Mbak Ainaya. Nggih Mas Heri. Betul sekali. Damai selalu. Nggih siap. Ini udah ada nggak ada. Kalau nggak bisa jawab, alihkan ke audiens lain ya Bunda pertanyaannya. Misal hayo siapa yang bisa menjawab gitu ya Bunda, sambil lalu gitu. Oh iya betul sekali Mbak Oliva. Jadi kita lempar yang tadi ya, yang kita tidak bisa mikir atau kita blank ya, kita bisa lempar ke audiens. Jadi sebenarnya itu kita nggak tahu atau lagi blank, tetapi kita pura-pura nanya kepada audiens. Betul sekali. Oke, ada lagi pertanyaan. Oke, sebelum saya tutup, saya ulangi nggih yang tadi 1 sampai 7, bentar. Tolong ya. Sebentar. Ya, saya ulangi dulu nggih. Saya ulangi dulu. Jadi saya ulangi nggih, ada 7 hal yang tadi. Saya ulangi pelan-pelan untuk bisa ditulis atau dicatat. 7 hal yang bisa membuat kita menjadi presenter handal. Yang pertama, kuasai materi yang akan disampaikan. Sudah nggih. Terus yang kedua, kenali audiens yang mau kita temui saat presentasi. Terus yang ketiga, sampaikan presentasi dengan cara bercerita. Terus yang keempat, jika memakai slide, tampilkan sedikit slide dan manfaat produk atau teks. Terus yang kelima, perhatikan bahasa tubuh ketika kita berbicara di depan umum. Sampun nggih. Terus yang keenam, berinteraksi dengan audiens agar suasana lebih hidup. Terus yang ketujuh, latihan atau sama dengan praktek. Maksudnya praktekkan cara kita presentasi, kita praktek presentasi.
Udah 1-7 itu tadi. Sampun ya 1-7. Oke, sudah jam 9, udah satu jam setengah malah yang tadi. Oke, terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih kepada leader-leader hebat, kepada upline dan juga panitia FKS 513, semua yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya mengucapkan mohon maaf atas kesalahan kata atau ada menyinggung. Saya mohon maaf, ada benarnya itu dari Allah, dan ada salah silapnya itu dari pribadi saya sendiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya memberikan testimoni, memberikan pengalaman saya kepada teman-teman, Bapak, Ibu, Kakak, semua yang ada di sini. Semoga membawa manfaat, dan kita bisa bertemu lagi di kelas-kelas yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang,